Perasaan ditelan panas dan dilahap perlahan sudah tidak asing lagi bagiku. Aku memfokuskan pikiranku sebanyak yang ku bisa seperti terakhir kali untuk berusaha menolaknya. Aku bahkan belum membuat buku, ayolah. Tetapi meskipun meniru apa yang telah aku lakukan di masa lalu untuk bertahan hidup, kali ini panasnya terlalu kuat. Tidak peduli seberapa keras aku mendorongnya, itu hanya mendorong balik dengan lebih keras. Aku terus berjuang, menyapu panas dengan keberanian sekuat yang aku bisa, ketika tiba-tiba mulai tersedot ke arah tertentu. Panas yang melahap di sekitarku mulai menghilang, seperti penyedot debu yang menyedot semuanya. Baik, pergi dari sini. Aku sangat terhibur oleh panas yang mereda sehingga aku mengusirnya dengan tangan seperti anjing, mendorong lebih banyak ke penyedot debu itu, ketika tiba-tiba aku mendengar bunyi seperti sesuatu yang pecah. Seketika panas itu berhenti meninggalkanku. Tidak peduli seberapa keras aku mendorong, itu hanya memantul kembali. Apakah aku merusak penyedot debu? Apakah aku mungkin melakukan sesuatu yang sangat buruk sekarang? Oh tidak, untuk sesaat aku terguncang nyeri di dalam kabut panas yang sangat berkurang. Secara alami, tidak ada yang memberitahuku apa yang terjadi. Aku sendirian, tapi aku juga masih hidup dan bisa memikirkannya nanti. Rasanya seperti ada sekitar setengah dari panas penelanan, tidak seperti sebelumnya. Tidak terlalu sulit untuk mendorong panas yang berkurang ke dalam diriku dan menutupnya. Aku mengemas semuanya dengan ketat di dalam diriku, seperti memasukkan sesuatu ke dalam kotak kardus, dan mendorongnya ke dalam lemari. Ketika selesai, aku merasa sangat lega dan menyadari pikiranku perlahan-lahan keluar dari kedalaman. Di mana aku? Ketika membuka mata, aku mendapati diriku di dunia yang tidak kukenali. Pertama-tama, itu gelap. Aku berpikir sejenak bahwa matahari baru saja terbenam, tetapi hanya ada kegelapan di sekitar kepalaku. Aku bisa melihat cahaya masuk melalui kakiku, yang membantu penglihatanku menyesuaikan diri, dan akhirnya aku bisa melihat bahwa aku sedang terbaring di tempat tidur dengan tirai hijau tua tergantung di sekelilingnya. Tirai di dekat kakiku ditarik hingga setengah terbuka. Pada dasarnya, aku berada di tempat tidur kanopi dengan tirai tebal sekitar setengah kaki dari sisi tempat tidur yang dimaksudkan untuk menghalangi cahaya dan mata yang mengintip. Hanya orang kaya yang mampu membeli begitu banyak kain untuk sesuatu seperti ini. Oh tunggu, apa aku bereinkarnasi sebagai bangsawan kali ini? Tempat tidur itu sendiri juga memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada di tempatku yang lama. Itu tidak diisi dengan jerami, itu terbuat dari sesuatu yang lembut dan memiliki sprei hangat dan selimut hangat di atasnya. Keduanya terasa menyenangkan saat disentuh. Sejujurnya, tempat tidur ini sangat nyaman. Pada hari-hari uranoku, aku tidur di ranjang pegas dengan selimut bulu atau selimut nyaman tergantung pada musim, tetapi 1 tahun kemiskinan telah sepenuhnya mengubah standarku. Sebenarnya, terasa aneh bahwa jerami tidak menusukku dari bawah spray dan menyebar kemana-mana saat aku berguling-guling di tempat tidur. Tempat tidur jerami juga hangat. Dan akhirnya kau terbiasa dengan kutu-kutu busuk yang menggigitmu. Tapi sudah lama sejak aku tidur di ranjang yang terasa senyaman ini. Aku ingin tidur lebih lama sekarang. Tempat tidur yang aku tiduri dengan tuli cukup sempit sehingga aku harus berhati-hati agar tidak berguling ke tuli, tapi yang ini cukup lebar sehingga aku bisa berguling sebanyak yang aku inginkan. Aku berguling ke satu sisi dan melihat kursi dan meja kecil dengan lilin yang tidak menyala di samping tempat tidur. Tidak ada apapun di ruangan ini yang aku kenali. Atau tidak ada pada awalnya, sampai aku menyadari sesuatu. Tangan dan rambutku adalah milikku sendiri. Aku menjambak beberapa rambut dan mengepalkan tangan di depan mataku, yang memungkinkanku untuk memastikan bahwa aku masih main. Yah, kurasa aku tidak bereinkarnasi lagi. Aku memiliki teori tentang di mana tempat ini. Aku mencari ingatanku untuk mencoba dan mengingat apa yang terjadi sebelum aku jatuh pingsan. Yang membuatku ingat bahwa Beno telah mengirim utusan ke Guildmaster sebelum aku pingsan. Oh, kalau begitu,
Kurasa ini rumah Guild Master. Aku ingat bahwa dia memiliki alat sihir yang dapat melakukan sesuatu terhadap panas yang melahap, dan Beno telah membuat kesepakatan dengannya, jadi ini pasti rumah Guild Master. Itu memperjelas mengapa semua ini begitu mewah. Permisi, apakah ada orang di sana? Tubuhku terlalu berat untuk duduk, tapi aku ingin memahami sekelilingku. Masih di tepi tempat tidur, aku mengulurkan tangan dan sedikit menarik tirai. Tirai itu goyah, dan seorang wanita yang pasti mendengarku melewatinya. Mohon tunggu sebentar. Dia meninggalkanku di situ dan pergi. Tidak bisa bergerak dan masih bingung, aku tetap terbungkus selimut. Tubuhku terus menghangat dan mataku mulai terkulai. Oh tidak, aku tidur lagi. Saat aku mulai terhanyut lagi, aku mendengar pintu terbuka dan tertutup, lalu mendengar langkah kaki menghampiriku. Aku tersentak kembali bangun, seperti seorang pemalas berpengalaman yang bereaksi terhadap langkah kaki guru mereka. Tirai berdesir dan Freida masuk dengan lilin menyala menyinari rambutnya yang kemerahan. Apakah kamu sudah bangun, Main? Berapa banyak yang kau ingat tentang apa yang terjadi? Freida meletakkan lilin di atas dudukan dan duduk di kursi di samping tempat tidur. Aku mencoba duduk agar kami bisa bicara, tapi Freida dengan lembut mendorongku kembali. Panas itu pasti memberikan beban yang sangat besar pada tubuhmu. Kumohon istirahatlah. Terima kasih. Tapi aku merasa seperti akan tertidur di tengah kalimat jika aku terus berbaring. Jadi, aku bangkit dan duduk bersila saat Freida tersenyum dan menggelengkan kepala, memberitahuku untuk tidak memaksakan diri. Oke, seberapa jauh yang ku ingat. Aku ingat sampai panas meledak di toko Beno dan menelanku. Ada begitu banyak sehingga aku kewalahan, dan kemudian semuanya tersedot ke suatu tempat. Apakah kamu juga merasakan seperti itu, Freida? Panas belum pernah disedot seperti itu sebelumnya. Dia kemungkinan menggunakan salah satu alat sihir yang Beno bicarakan untuk menyelamatkanku, yang berarti alat sihir yang mahal mungkin telah hancur dalam prosesnya. Aku merasakan darah mengalir dari wajahku, dan sebaliknya Freida mengangguk beberapa kali dengan senyum hangat. Itu sebagian besar benar. Aku memasukkan sebanyak mungkin panasmu ke dalam alat sihir lama. Benda itu rusak karenanya, tapi aku membayangkan itu telah mengambil banyak panas penelananmu. Bagaimana perasaanmu? Baik, aku merasa jauh lebih baik. Tapi bukankah alat sihir benar-benar mahal? Tanyaku, dengan wajah pucat. Freida memberitahuku tentang harganya dengan senyum yang sangat geli. Memang, yang baru saja rusak itu seharga 2 emas kecil dan 8 perak besar. Beno bilang kau akan mampu membelinya, tetapi aku ingin tahu apakah itu benar-benar masalahnya. Itu cukup menegaskan bahwa Beno tahu harga alat sihir itu ketika dia membayarku untuk informasi tambahan tentang Rinsam. Harga yang dia bayar akan terlalu kebetulan jika tidak. Tunggu, bukankah dia menawarkan untuk membayar 2 emas kecil pada awalnya? Itu tidak akan cukup. Apakah dia pikir aku akan menebusnya dengan penjualan kertas? Merasakan sedikit kegelisahan pada tindakan Beno, aku menatap Freida dan mengangguk. Aku akan bayar. Jadi, kamu sudah cukup uang. Maka sekali lagi kamu telah lolos dariku. Freida membuka matanya lebar-lebar, lalu cemberut dengan sedikit frustrasi. Jika kau tidak mampu membelinya, kami akan memintamu mendaftar ke perusahaan Otmar daripada perusahaan Gilberta. Kakek memberitahu Beno bahwa alat sihir itu akan seharga 1 emas kecil dan 2 perak besar, jadi aku pikir pasti kau tidak akan memiliki cukup uang. Tampaknya Beno berpikir selangkah lebih maju dari kami. Kerja bagus, diriku, karena menolak 2 emas kecil. Dan Beno, keputusan terbaik yang pernah kau buat adalah menaikkan harga cukup tinggi untuk menutupi ini. Pada hari aku bergabung dengan toko yang memasang perangkap padaku dalam situasi yang mengancam jiwa adalah hari di mana diriku yang rapuh menyerah pada kecemasan belaka. Aku menepuk dadaku dengan lega dan Freida menatap dengan mata serius. Jika aku boleh menggunakan contoh, sihir itu hanya menyedot air dari cangkir yang terlalu penuh. Masih ada air di dalam cangkir itu,
menunggu untuk diisi ulang, dan lama-kelamaan, jumlah air secara keseluruhan akan meningkat. Aku mengangguk. Setengah tahun yang lalu lebih buruk dari setahun yang lalu. Sebulan yang lalu lebih buruk dari setengah tahun yang lalu. Sekarang lebih buruk dari sebulan yang lalu. Panas yang menelan semakin sulit dikendalikan, dan aku baik-baik saja sekarang berkat alat sihir itu. Ada lebih sedikit panas dalam diriku sekarang daripada sebelumnya, tetapi aku tahu lebih baik daripada siapapun bahwa itu akan terisi kembali dan menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu. Masalahnya, semakin besar cangkirnya, semakin cepat airnya naik. Aku dapat membayangkan bahwa itu hanya akan memakan waktu paling lama 1 tahun sebelum sepenuhnya terisi lagi. Indraku mengatakan kepadaku bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, kemungkinan karena dia sendiri memiliki masa lalu dengan penelanan. Aku mengangguk dan Freida melanjutkan dengan nada datar, ekspresinya tampak seolah-olah dia sengaja memotong emosinya. Karena itu, main. Pikirkan baik-baik dan pilihlah. Apa kau lebih suka hidup dan mati sebagai budak bangsawan, atau kau lebih suka tinggal bersama keluargamu dan mati perlahan dalam waktu 1 tahun? Aku berkedip karena terkejut, tidak mengerti, dan Freida tersenyum bermasalah. Alat sihir umumnya hanya dimiliki oleh bangsawan. Kakek membeli yang lama, yang hampir rusak ini dengan memancing melalui koneksinya dan membayar harga yang sangat mahal, tetapi aku percaya bahwa di luar yang kami miliki, kau tidak akan menemukan alat sihir lain yang dijual. Apa? Alat sihir yang hampir rusak dan tidak berharga masih berharga 2 emas kecil dan 8 perak besar. Aku membuka mataku lebar-lebar karena terkejut, dan Freida perlahan memiringkan kepalanya setelah berkedip beberapa kali. Aku percaya itu adalah harga yang wajar mengingat itu menyelamatkan hidupmu. Alat sihir yang berfungsi dengan baik akan dipatok beberapa emas besar. Untuk orang biasa pengidap penelanan demi bertahan hidup, mereka perlu menandatangani kontrak setuju untuk bekerja pada seorang bangsawan dengan imbalan alat sihir, dan kemudian di sisa hidup mereka, mereka akan bekerja sebagai budak bangsawan untuk menebus utang itu. Jelas Freida seolah itu hanya sesuatu yang logis, menyiratkan bahwa dia menerima penjelasan yang sama persis beberapa kali di masa lalu. Apakah itu yang kamu lakukan, Freida? Ekspresi Freida berkembang menjadi senyum. Memang, aku sudah menandatangani kontrak dengan bangsawan. Meski aku diizinkan untuk tinggal di rumah sampai upacara dewasaku, setelah dewasa, dia akan mengambilku sebagai selir. Fiuh, selir. Apakah kamu tahu apa arti kata itu? Aku tidak menyangka akan mendengar kata seperti itu dari gadis kecil yang imut dan cantik. Mulutku terbuka dan tertutup seperti ikan, yang membuat Freida sendiri terlihat bingung. Dinilai dari reaksi itu, kamu tahu apa itu selir? Itu bukan kata yang kebanyakan anak usia 6 atau 7 tahun tahu. Dan dalam keadaan normal, mereka tidak akan pernah dengan santai mengatakan bahwa mereka berencana untuk menjadi salah satu dari mereka. Diskusi awal melibatkan aku menjadi istri kedua atau ketiga bangsawan, tetapi pernikahan resmi akan cukup rumit karena garis penerus dan persaingan antar istri. Khususnya, keluargaku memiliki lebih banyak uang daripada orang biasa, jadi menurut kakekku pernikahan resmi kemungkinan akan menyebabkan perselisihan yang tidak semestinya. Gah, Guildmaster, hal macam apa yang kamu katakan pada anak ini? Aku berteriak dan ekspresi Freida sedikit mengeras. Main, aku mengatakan ini semua untuk kebaikanmu. Memilih untuk hidup berarti memilih untuk hidup di dunia bangsawan. Jika kau tidak bertindak dengan hati-hati, kau akan terbunuh karena alasan lain bahkan jika alat sihir menyelamatkan hidupmu. Informasi sangat penting untuk melindungi hidupmu. Memilih untuk tidak mengindahkan peringatan ini hanya akan menempatkan dirimu sendiri dalam bahaya. Maafkan aku memang bodoh. Inilah aku. Seperti biasa, otak Jepangku yang polos tidak dilengkapi sesuatu untuk menghadapi tantangan yang diberikan kepadaku. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari dunia di mana aku pernah hidup dalam kedamaian. Aku segera meminta maaf dan Freida memaksakan senyum.
Jangan khawatir. Situasi kita cukup luar biasa. Kakek adalah Guild Master Guild Dagang dan melalui pekerjaannya memiliki banyak koneksi dengan bangsawan. Dia mampu memilih syarat yang ideal untukku berkat mereka yang mencari bantuan, pertolongan, dan semacamnya. Syarat ideal. Aku memiringkan kepala dalam kebingungan dan Freida tersenyum tulus, jelas senang aku bertanya. Ada toko yang menungguku di distrik bangsawan. Aku tidak hanya diberi satu lantai di tanah milik tuanku atau semacamnya, melainkan seluruh toko untuk disebut milikku sendiri. Keluargaku harus mendanai semua itu, tapi aku sangat menantikan melakukan bisnis yang telah kutinggalkan karena penelananku. Freida tersenyum seperti bunga yang mekar, matanya bersinar dengan kegembiraan menanti masa depannya. Aku mengerti. Kamu tidak sedih karena tidak bisa menikahi seseorang yang kamu cintai. Astaga, main. Apa yang kamu katakan? Ayahku akan memutuskan tuanku terlepas dari faktor lain. Bahkan jika aku diberi pilihan, itu akan menjadi pilihan yang dipilih dengan cermat dan aku tidak akan memiliki hak memilih yang sebenarnya. Benar, apa yang masuk akal bagiku tidak masuk akal di sini. Aku lupa bahwa ayah cenderung memilih calon suami di sini. Itu semua ada hubungannya dengan keluarga mana yang tahu keluarga mana. Keluargaku cukup puas bahwa aku akan membangun basis operasi untuk mereka di distrik bangsawan, dan meskipun 30% dari keuntungan akan diberikan pada tuanku, toko itu secara fisik akan jauh darinya sedemikian rupa, sehingga aku akan menghindari banyak kerumitan yang tidak akan menimbulkan masalah yang signifikan. Itu kesepakatan terbaik yang mungkin dilakukan. Meskipun aku tahu itu standar dunia ini, melihat Freida bicara tentang masa depannya sebagai wanita simpanan dengan senyum gembira membuatku merasakan konflik. Keluargaku memiliki pengaruh pada bangsawan dalam bentuk dukungan keuangan, tapi bagaimana keluargamu? Kau mungkin menghadapi masa depan di mana posisiku sebagai selir benar-benar membuat iri. Pikirkan baik-baik, pikirkan dengan cermat, dan pilihlah kehidupan yang bisa kau jalani tanpa penyesalan. Oh, aku mengerti. Aku juga muak dengan penelanan. Aku butuh perlindungan bangsawan hanya untuk bertahan hidup. Freida memberitahuku untuk merencanakan ke depan untuk waktu berikutnya ketika panas penelanan menjadi terlalu berlebihan. Untukku, aku harus memilih apakah menjadi budak bangsawan atau mati bersama keluargaku. Terima kasih. Aku akan berpikir keras tentang apa yang ingin kulakukan. Aku senang kau memberitahuku semua ini. Tentu, aku membayangkan kau tidak memiliki rekan lain dengan sesuatu semacam ini. Jika memiliki kekhawatiran tentang penelananmu itu, jangan ragu untuk berkonsultasi denganku. Aku percaya aku mungkin satu-satunya yang akan benar-benar mengerti apa yang kau rasakan. Penelanan adalah penyakit langka yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Rasanya menyenangkan akhirnya memiliki seseorang yang bisa aku ajak bicara tentang hal itu. Terima kasih atas seluruh bantuanmu. Tapi kurasa aku harus pulang sekarang. Aku tahu ruangan itu semakin gelap, matahari kemungkinan besar akan segera terbenam. Keluargaku akan khawatir jika aku tidak segera pulang. Aku mencoba untuk bangun karena kami telah menyelesaikan percakapan kami, tapi Freida sekali lagi dengan lembut mendorongku kembali ke tempat tidur. Jangan khawatir, kau dapat terus beristirahat. Keluargamu baru saja melihatmu saat kunjungan terakhir mereka. Kunjungan terakhir. Tunggu, sudah berapa lama aku di sini? Aku mengerjap kaget pada implikasi bahwa 1 hari telah berlalu. Freida meletakkan tangan di pipinya dan berpikir untuk sesaat. Kamu dibawa ke sini kemarin siang, dan matahari akan terbenam hari ini. Kau pasti sangat lelah, mengingat berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk bangun bahkan setelah demammu turun. Kami memutuskan bahwa kau dapat tinggal di sini sampai festival pembaptisan lusa, terlepas dari kapan kau akan bangun. Sepertinya banyak yang terjadi antara Beno, Guildmaster, dan keluargaku saat aku tertidur. Membayangkan bagaimana reaksi keluargaku mendengarku pingsan membuat perutku sakit. Dinilai dari sikapnya hari ini,
Aku membayangkan Lutz akan berkunjung besok pagi, mungkin bersama keluargamu. Tutup matamu lagi dan istirahatlah untuk hari ini. Terima kasih, Freida. Pastikan untuk membuat keputusan tegas sebelum membicarakan hal ini dengan keluargamu. Dan, jika besok kamu merasa lebih baik, bisakah kita membuat manisan seperti yang dijanjikan? Freida berdiri dan diam-diam pergi dengan lilin, meninggalkan penglihatanku dalam kegelapan. Aku merenungkan apa yang Freida katakan dan berpikir keras tentang masa depanku, tetapi tubuhku menginginkan istirahat dan mataku mulai terkulai meskipun aku sedang duduk. Aku meringkuk di tempat tidur di bawah selimut dan, tanpa menahan selimut yang nyaman bahkan sedetik pun, tertidur di tempat.